田植えは順調に進んだ。ようやく大賢者ルールーシー様の出番ね。まず Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang menjadi langganan blokiran Bapak YouTube, yaitu Isekai non Birin no Uka episode keempat. Buat yang belum lihat episode pertama hingga ketiga, sikat aja langsung link playlistnya di bawah. Oke, langsung saja. Siapkan jiwa Pak Kadis pengkoleksi waifu dalam diri kalian. Dan inilah dia, kehidupan bertani di Isekai. Scene diawali dengan menampilkan pemandangan ladang Hiraku yang sangat indah. Terlihat pula Pak Kadis kita yang merasa sudah waktunya bekerja lagi. Terlihat Zabuton yang memandangi tuannya itu, dan diri juga nampak memberikan kode padanya. Hiraku pun terkejut karena Zabuton yang menangkap seekor ratu lebah. Mengira Zabuton akan memakannya, namun Zabuton tidak membenarkannya. Dan ternyata dirinya ingin tuannya itu untuk memelihara sang ratu lebah. Mengetahui ratu lebah itu tak akan melawan mereka, Hiraku pun akhirnya memperbolehkannya. Yosh, wakatta. Setelah membuatkan sebuah kandang untuk lebah itu, hanya dalam 10 hari saja, kandang itu telah berubah menjadi sarang lebah yang sangat besar. Yang untungnya, hanya ratu lebahnya saja yang memiliki ukuran besar, sedangkan lebah lainnya memiliki ukuran yang cukup normal. Tak lama berselang, Tia yang baru saja datang langsung ngacar begitu saja setelah melihat sarang lebah raksasa itu. Singkat cerita, setelah membuat waduk serta membuat saluran air yang mengalir dari sungai karena terlalu jauh, Hiraku dibantu oleh Lia dan para saudarinya. Meskipun awalnya bingung dengan bahan dasarnya, yang mana karena batu sangat jarang ditemukan, dan kayu yang akan bocor ketika dialiri air, maka dari itu, Hiraku memutuskan untuk menggunakan tanah sisa penggalian waduk untuk dijadikan bahan dasarnya. Karena skill palu mahabisanya itu, Hiraku bisa mengeraskan tanah dengan sangat mudahnya. Para waifu terlihat membantu Hiraku, mulai dari proses produksi hingga ke proses pemasangannya. Hiraku sendiri bertugas untuk membuat rangka saluran airnya. Berkat bantuan semua waifunya itu, pembuatan saluran air mereka akhirnya lebih cepat selesai dari yang diperkirakan. Setelah air waduk terisi penuh, Hiraku nampak sangat senang karena bahkan ada ikan yang ikut terbawa arus saluran airnya itu. Mengira ikan-ikan itu hanya ikan biasa, namun secara tiba-tiba usai menghabisi ikan buas itu, Tia dan Ru dibuat takut ketika Hiraku memasak ikan tersebut. Ru kemudian membahas perihal ikan itu dengan Tia, yang mana ternyata ikan yang habis dimodarin dan saat ini sedang dimasak oleh husbu mereka itu adalah ikan yang terkenal sangat ganas yang dijuluki sebagai ikan hutan kemodaran. Tidak hanya Ru dan Tia saja yang khawatir untuk makan ikan tersebut. Para elf juga terlihat hanya mengintip dari balik pohon. Setelah jadi, Hiraku kemudian menawarkan Tia dan Ru untuk mencobanya. Namun mereka berdua malah menjadikan sang husbu sebagai testimoni karena mereka masih ragu untuk memakannya. Setelah Hiraku mencobanya, dirinya terkejut karena ikan itu terasa seperti ikan salmon. Mendengar yang membuat kedua waifunya itu bertanya-tanya maksud dari kata salmon. Namun Hiraku langsung mengganti topiknya dengan meminta mereka berdua untuk mencoba ikan itu. Setelah mereka mencobanya, mereka dibuat terkejut bukan main karena ikan itu terasa sangat enak bagi mereka. Terlihatlah pula para elf yang telah bersiap sembari memandangi ikan masakan Hiraku itu. Dan karena ikan masakannya ludes tak bersisa, Hiraku memutuskan untuk mengawetkan beberapa ikan buas itu dengan garam untuk disimpan. Scene berlanjut memperlihatkan Hiraku yang tengah memandangi padi yang ia bayangkan tumbuh di ladang. Namun karena kurang realistis dan berhubung sudah ada waduk di sana, Hiraku memutuskan untuk membuat sebuah sawah untuk menanam padi. Para elf yang kurang paham arti kata sawah membuat Hiraku langsung menggali tanah di sekitar untuk dijadikan lahan sawah. Setelah banyak percepatan video dari studionya, Hiraku yang selesai membuat sawah yang dialiri dari air waduk membuat dia mengira Hiraku hendak membudidayakan ikan.
Namun Hiraku hanya tertawa dan meminta para elf untuk ikut membantunya. ぬるぬるです。 Singkat waktu, setelah Hiraku memberikan contoh, para elf akhirnya mulai terbiasa dan hal itu membuat pekerjaan Hiraku menjadi lebih lancar. Dan karena skill cheatnya itu, padi-padi tadi tumbuh dengan sangat cepatnya. Merasa sudah waktunya panen, Hiraku menunjukkan aritnya itu ke para elf, supaya mereka juga bisa ikutan membantu panen semua padi itu. おかげであっという間に終わってしまった。 Setelah melalui banyak proses mulai dari pengeringan, mengirik padi, sampai menggilas kulit padi supaya terlepas dan menjadi beras, Hiraku pun merasa nostalgia setelah melihat beras-beras itu. Mengira semua telah selesai, namun Hiraku memberitahukan mereka yang belum selesai. Ternyata Hiraku yang mulai menanak beras-beras tadi. Hiraku kemudian meminta Ru untuk menyalakan api, tepat di tumpukan kayu bakarnya. ようやく大賢者ルールーシー様の出番ね。こっぱみじんにしてあげ。 Melihat Ru yang seolah akan menciptakan api besar, Hiraku meminta Ru untuk membuatkan api yang kecil. Meskipun kecewa, namun Ru tetap melakukannya. Dan pada akhirnya, nasi buatan Hiraku pun telah matang dan siap untuk disantap. Hiraku kemudian terlihat membuat onigiri dari nasi itu. Meski awalnya Ru dan Tia meragukan rasanya, namun mereka berubah total setelah memakannya. Yang bahkan mereka bertiga sampai memuji rasa dari onigiri buatan Hiraku itu. Ru pun terkejut karena isinya adalah ikan super enak yang kemarin mereka santap. Saking bahagianya, ia pun merasa onigiri itu setimpal dengan kerja keras mereka. Hiraku pun nampak sangat bahagia mendengar ucapan Lia barusan. Namun ketika dirinya hendak menyantap onigirinya, Hiraku mendapati semua onigirinya itu telah lenyap tak bersisa. Yang ternyata... おいしい？ Meski para elf telah menghabiskan semua onigirinya, namun Hiraku tidak marah dan malah berniat membuatkan mereka onigiri dengan isian berbeda di lain waktu. Singkat waktu, setelah keluar dari sawah, Hiraku melihat para elf yang langsung membersihkan diri mereka dengan sihir. Meski sangat praktis, namun bagi Hiraku, hal terbaik setelah kerja di ladang seperti itu adalah mandi. Berhubung saluran air mereka telah rampung, Hiraku berniat membuat pemandian. Dan setelah memberikan gambaran ke Rutia dan Lia, Lia pun bertanya mengenai mereka yang bisa mandi di sungai. Namun Hiraku langsung mengingatkan mereka yang akan langsung membeku jika mandi di musim dingin. Di tengah proses pembuatan, Hiraku baru mengingat mengenai akan dibuang kemana air pembuangan bekas mandi mereka nanti. Di tengah kebingungannya itu, Tia menyarankan untuk menggunakan slime. Yang mana slime terkenal karena merupakan pengurai alami yang memakan kotoran dan mayit. Karena pengetahuan Hiraku yang sangat berbeda, Tia pun hendak menangkap beberapa slime untuk ditunjukkan. Sekembangnya Tia, Hiraku pun terkejut karena slime di dunia itu yang sangat jinak. Setelah membuat kolam pembuangan air yang berisikan para slime, Hiraku kemudian melihat jamur yang tumbuh di atas kayu bakarnya. Setelah mengingat ucapan dari semua waifunya yang tidak satu suara, Hiraku mencoba menanam beberapa jamur yang bisa dimakan. Hal itu malah membuat Kuro terdiam melihat kelakuan aneh dari tuannya itu. Singkat cerita, di saat Hiraku berniat menjelaskan cara memakai pemandian air hangat itu, namun Lia meminta untuk langsung dipraktekkan. Karena tak ada pilihan lain, Pak Kades kita yang satu ini auto mempraktekannya di hadapan semua waifunya itu. かけ湯をして体を洗う。 Di tengah Pak Kades yang nge-flash sendiri, bukan tanpa sebab, melainkan karena di kehidupannya dulu, dirinya hanya bisa berbaring di atas ranjang rumah sakit. Namun setelah tersadar, Hiraku pun menyudahi tutor mandi air hangatnya itu. Namun secara tiba-tiba, 落ち着いて体を洗えるのはありがたいです。 di tengah kebahagiaan para elf, Hiraku yang hendak gantian. Namun karena Oni-chan kalian ini takut kuning, intinya Hiraku dipaksa mandi bersama dengan mereka.
Ditambah, Diri juga tidak bisa keluar dari bak mandi karena terhalang oleh 9 pasang lato-lato daging super jumbo. Keesokan harinya, jamur-jamur yang ia bayangkan tumbuh di kayu bakarnya sebelumnya akhirnya benar-benar tumbuh sesuai dengan harapannya. Tak lama kemudian, Kuro dan para dogi lainnya kembali dengan membawa oleh-oleh 5 pasang lato-lato daging lainnya. Dan lagi-lagi kita harus mengenalkan kelima calon waifu Pak Kades ini. Hiraku kemudian bertanya mengenai Lia yang ingin kelima elf itu tinggal bersama mereka. Yang mana ternyata kelima elf itu juga senasib dengan Lia dan para saudarinya. Mengetahui tentu saja membuat Pak Kades kita yang sangat baik hati dan cinta dengan lato-lato daging pun auto menerima mereka semua. Hal tersebut membuat kelima elf ini berterima kasih pada Pak Kades. Lia kemudian berniat membuatkan rumah untuk mereka semua. Dirinya juga menawarkan Hiraku untuk membuat rumah baru. Mendengar tentu saja membuat Hiraku menyetujuinya. Rafa dan yang lain pun juga akan ikut membantu pembangunan rumah Pak Kades. Minasan, harikitte hatarakimasu yo. Shison wo fuyashite ikimashou. Mendengar ucapan Lia, membuat Hiraku pura-pura tidak mendengarnya dan mengurungkan niatnya itu untuk bertanya cara mereka menambah keturunan. Scene berlanjut menampilkan POV Kuro, yang mana Kuro merasa kagum karena waifu majikannya itu yang bertambah lagi. 俺の名はクロ。主に出会う前の俺には名前がなかった。 Pada awalnya, Kuro selalu sendirian sejak lahir. Dirinya tidak pernah kalah oleh pejantan manapun, namun dibuat berkutik di hadapan seekor betina. Setelah kalah telak, mereka pun akhirnya melakukan perjalanan bersama. Sepanjang perjalanan, Yuki terlihat telah mengandung anaknya. Dirinya pun bahagia di saat berpikir akan segera memiliki keluarga. Namun naasnya, di tengah perjalanan mereka itu, mereka harus berhadapan dengan Grapplbeard yang merupakan raja hutan. Namun untungnya, mereka tidak dihabisi oleh monster itu. Kuro dan Yuki yang terluka cukup parah, membuat mereka tak bisa berburu sama sekali. Hingga mereka tiba di pusat hutan yang tidak berani didekati oleh sang raja hutan. Itulah awal mula mereka bertemu dengan Hiraku. Kuro yang awalnya menganggap Hiraku terlihat lemah, namun dirinya langsung mengetahui cangkul yang dibawa oleh Hiraku memiliki kekuatan yang sangat di luar nalar. Mengira mereka akan tamat, namun Kuro terkejut karena mereka yang malah diberi makan dan juga dirawat oleh Hiraku. Mengetahui daging yang mereka makan di awal adalah daging Gatbor, membuat Kuro terkejut karena Hiraku yang mampu menghabisi buruan setangguh itu. Mereka berdua yang tak ada niatan untuk melawan lagi, memutuskan untuk menjadikan Hiraku sebagai tuan mereka. Kuro juga senang karena tuannya itu yang memberi mereka nama serta tempat tinggal. Dirinya makin dibuat sangat bahagia setelah anak-anak mereka tumbuh besar dan anggota keluarga mereka yang juga kian bertambah. Kuro juga sangat bangga karena tuannya itu telah menjadi leader gerombolan lato-lato daging yang sudah dipastikan Hiraku bukanlah manusia lemah karena dirinya yang mampu membuat patuh banyak sekali waifu yang datang. Namun ada satu hal yang disadari oleh Kuro, yaitu Hiraku yang sepertinya tidak mengetahui bahwa ras serigala mereka yang sangat ditakuti oleh semua orang. Yang mana ras serigala mereka itu disebut dengan nama Inferno Wolf alias serigala neraka. Namun Kuro merasa tidak masalah dengan hal tersebut. 今は主に出会えた幸運感謝している。